got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts on the wall. Pendapatan negara merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama itu adanya penerimaan pajak, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, dan yang terakhir adanya penerimaan hibah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelompokan pajak. Yang pertama, pengelompokan pajak berdasarkan cara pemungutannya yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang kedua, pengelompokan pajak berdasarkan sifatnya yang terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Yang ketiga, pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan cara pemungutan, yang pertama, pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dengan kata lain, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkut. Seorang anak, misalnya, tidak boleh mengalihkan pajak kepada orang tuanya. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, karena jenis pajak ini tidak memiliki surat ketetapan pajak. Artinya, pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala, melainkan dikaitkan dengan tindakan perbuatan atas kejadian, sehingga pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada pihak lain. Berdasarkan sifatnya, yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Suatu pungutan disebut pajak subjektif karena memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak subjektif adalah pajak penghasilan atau PPh yang memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang. Yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif itu sendiri merupakan pungutan yang memperhatikan nilai dari objek pajak. Contoh pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dari barang yang dikenakan pajak. Berdasarkan lembaga pemungutannya. Pertama, pajak pusat adalah sebuah penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Pendapatan pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan. Yang kedua, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada nomor 28 tahun 2009. Berikutnya, jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak penghasilan PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean dalam wilayah Indonesia. Ketiga, PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM yang dimaksud barang kena pajak yang tergolong barang mewah yang pada tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
Yang keempat, bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Terakhir, PBB, pajak bumi dan bangunan. PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat, namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB itu diserahkan kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Jenis pajak daerah. Yang pertama, pajak provinsi, yaitu pajak yang dipungut pemerintah provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Kedua, pajak kabupaten kota, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota, terdiri dari yang pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral, bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak air tanah. Ketiga, retribusi daerah, yaitu pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan terakhir retribusi perizinan tertentu. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pengertian lainnya, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara. Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai pengertian PNBP, objek dan subjek PNBP, besaran tarif, pengelolaan PNBP, pemungutan PNBP, serta penggunaan dana PNBP. Teman-teman tahu nggak apa aja sih jenis dan contoh dari PNBP? Berikut penjelasannya. Jenis yang pertama yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, batubara, dan hasil tambang lainnya. Pendapatan ini bisa berupa royalti atau bagian dari keuntungan yang diperoleh dari pengusahaan sumber daya tersebut. Yang kedua, pelayanan. Pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari biaya penggunaan atau layanan publik seperti tiket transportasi, tarif jalan tol, atau biaya pelayanan administratif. Yang ketiga yaitu pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemerintah dapat menghasilkan pendapatan dari investasi yang dilakukan dalam portofolio keuangan atau proyek infrastruktur yang menghasilkan keuntungan. Yang keempat, pengelolaan barang milik negara. Pemerintah memiliki kepemilikan saham dalam beberapa badan usaha milik negara atau BUMN. Dividen dan laba yang diperoleh dari BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan pemerintah yang signifikan. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan dana. Jenis PNBP ini disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan pemerintah.
pemerintah dapat memperoleh pendapatan dari lelang hak pengelolaan seperti lelang spektrum frekuensi untuk telekomunikasi atau hak eksploitasi lahan untuk proyek tertentu. Selanjutnya, hibah. Apa sih hibah itu? Hibah adalah pemberian dana atau aset dari satu pihak kepada pihak lain tanpa ada kewajiban untuk mengembalikan. Pendapatan dari hibah dapat membantu pemerintah membiayai proyek-proyek atau program-program yang mungkin tidak dapat didanai sepenuhnya, mulai pendapatan pajak atau sumber pendapatan lainnya. Namun, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa hibah digunakan dengan efisiensi dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Selanjutnya, kita mengenal sifat-sifat hibah. Apa saja sih? Sifat-sifat hibah ada 4 macam. Yang pertama, hibah pemerintah asing. Negara-negara atau organisasi internasional sering memberikan hibah kepada pemerintah suatu negara. Hibah ini dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, bantuan kemanusiaan, atau tujuan khusus lainnya. Hibah dari pihak swasta. Bagaimana sih? Perusahaan-perusahaan besar atau individu juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah untuk mendukung program-program tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Hibah antar pemerintah. Bagaimana hibah antar pemerintah? Mari kita simak. Pemerintah pusat atau daerah dalam satu negara juga dapat memberikan hibah kepada pemerintah daerah lainnya. Ini dapat digunakan untuk mengatasi kekurangan dana atau mendukung proyek-proyek lokal. Yang terakhir, hibah dari organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba, bagaimana itu? Organisasi nirlaba atau yayasan amal sering memberikan hibah kepada pemerintah untuk tujuan tertentu yang sejalan dengan misi mereka, seperti memerangi kemiskinan atau mendukung penyelidikan ilmiah. Selanjutnya, kita berlanjut pada jenis-jenis hibah. Ada berapa macam sih jenis-jenis hibah setelah kita mendengar arti dari pengertian dan sifat tersebut? Dan apa sih kegunaan dari jenis-jenis hibah? Mari kita simak. Yang pertama, hibah terencana, yang merupakan mekanisme hibah yang direncanakan dan dicatat melalui daftar rencana kegiatan hibah, disebut dengan DRKH. Hibah langsung. Hibah langsung adalah hibah tanpa melalui mekanisme perencanaan. Ketiga, hibah melalui KPPN. Adalah hibah yang penarikannya itu dilakukan di Bendahara Umum Negara atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara yang disebut dengan KPPN. Hibah tanpa melalui KPPN. Seperti namanya, proses penarikan hibah jenis ini tidak dilaksanakan di BUN atau melewati KPPN. Hibah dalam negeri adalah jenis hibah dari lembaga keuangan maupun non-keuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia. Keenam, hibah luar negeri. Hibah luar negeri itu bersumber dari negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal sebagai PBB, lembaga internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya. Hibah daerah. Hibah daerah merupakan pengalihan hak dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan kegunaannya dan dilakukan melalui perjanjian. Sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai penerimaan negara. Thank you for watching guys. Bye.